Shalom Jemaat Tuhan terkasih, jumpa lagi bersama saya Tasya Angelita dalam Battle News minggu ini. Berikut kami sampaikan program online GBI Battle Kelapa Gading. Program Pelita Hidup diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi melalui YouTube GBI Battle Kelapa Gading. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Mari tingkatkan keintiman bersama Tuhan melalui doa pagi GBI Battle Kelapa Gading, Kedoya, dan Bekasi setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang setiap jemaat untuk mengikuti Menara Doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Mari jemaat Tuhan menyembah dan berdoa bersama-sama. Berikutnya, kami sampaikan jadwal ibadah kategorial GBI Battle Kelapa Gading. Ibadah Wanita Battle Indonesia diadakan setiap hari Rabu pukul 11 siang melalui aplikasi Zoom. Mari kaum wanita Battle datang memuji, berdoa, dan menyembah Dia. Rasakan lawatan Tuhan bersama-sama. Ibadah BSM, Battle Senior Ministry, setiap hari Kamis kedua dan 4 setiap bulannya, pukul 10.30 pagi melalui aplikasi Zoom. Ibadah onsite gabungan Battle Youth dan Battle Teens diadakan tiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya, pada hari Sabtu pukul 5 sore. Mari anak-anak muda bergabung dalam ibadah ini, dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Kami menghimbau orang tua untuk membawa anaknya hadir dalam ibadah Battle Kids setiap hari Minggu secara onsite jam 10 pagi di gereja lantai 1 dan juga melalui YouTube channel GBI Battle. Ibadah Raya Onsite GBI Battle Kelapa Gading 9 Oktober 2022, ibadah pukul 7.30 pagi akan dilayani oleh Pendeta Rubin Adi Abraham. Dan ibadah pukul 10 pagi dilayani oleh PDM Lenawati Tanujaya dengan tema Injil Kekuatan Allah. Shalom Jemaat Tuhan, terima kasih atas dukungan untuk pelayanan misi berkat. Awal bulan ini kami akan laporkan progres pembangunan dari gereja yang dibangun oleh PMB dalam program Battle Project. Gereja yang dibangun kali ini adalah GBI Damer yang terletak di Pulau Maluku, Barat Daya. Untuk pembangunan GBI Damer, PMB sudah mengucurkan dana sebesar 120 juta rupiah untuk pembangunan. Dan berikut progres pembangunan yang masih berlangsung. Gereja kedua yang sedang kita bangun adalah GBI Tanah Rara Tabundung yang terletak di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gereja ini digembalakan oleh Pendeta Yunus Katanga. Untuk GBI Tanah Rara, PMB sudah menggelontorkan dana sebesar 150 juta rupiah. Dan berikut progres pembangunan yang masih berlangsung. Pelayanan Misi Berkat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang masih setia mendukung pelayanan PMB. Mari terus doakan dan dukung PMB supaya ada banyak jiwa terselamatkan dan diberkati melalui pelayanan ini. Tuhan Yesus memberkati. Segenap tim gembala mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakannya minggu ini. Dan mengucapkan selamat datang atas kehadiran jemaat Tuhan di Gereja GBI Battle Kelapa Gading. Demikian Battle News minggu ini. Untuk info selengkapnya dapat saudara lihat dalam aplikasi GBI Battle. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Selamat berjumpa kembali di ibadah raya GBI Kelapa Gading. Hari ini adalah ibadah yang disertai perjamuan kudus. Saya berharap saudara sekalian dapat mempersiapkan roti dan anggur atau minuman teh sebagai lambang tubuh dan darah Yesus Kristus. Mari kita mengenang kembali akan pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Mari kita beribadah hari ini dengan sikap yang sungguh-sungguh kepadanya. Kita mensyukuri buat anugerah kasih karunia-Nya yang senantiasa melimpah bagi kita. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan.
jika hari ini kami boleh mengikuti ibadah pada pagi hari ini ya Tuhan, dan Engkau memperkenan kami untuk memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh memancarkan ucapan syukur atas pengorbanan dan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah setiap kami yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh mengerti, menangkap firman yang Kau sampaikan ya Bapa, dan biarlah firman yang ditaburkan boleh bertumbuh dan berakar di dalam hati kami masing-masing Bapa. Tuhan, kami juga mau serahkan setiap petugas yang melayani ibadah ini ya Tuhan, pelayan pujian dan penyembahan dan pembicara ya Tuhan, kami serahkan, biarlah mereka semua boleh melayani dengan baik ya Tuhan, dan menyampaikan firman sesuai dengan kehendak hati-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi setiap peralatan dan internet ya Tuhan, sehingga kami semua boleh mengikuti ibadah ini dengan fokus ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, berjumpa lagi pada hari ini. Kita mau bersama bersuka di dalam nama Tuhan. Yang setuju boleh lambaikan tangannya. Yang setuju mari kita bersorak buat Tuhan Yesus. Kita mau menari, meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Mari katakan, sungguh Kau mempesona. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Sungguh Kau mempesona, sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota bagi kehidupanku. Hey, kita tetap bersuka dalam nama Tuhan. Mari bebaskan rohmu untuk memuji Dia. Bahwa Dia sungguh mempesona. Mari katakan, sungguh Engkau Tuhan yang mempesona. Haleluya. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatan-Mu hapuskan raguku. Dia buktikan kasih-Nya, mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalalalala. Dengan kedua tanganmu mari angkat, katakan. Shalalalala, yeah. Kau ubahkan hidupku, yeah. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai
kemuliaan nama Tuhan. Kita mau masih meninggikan Dia Raja di atas segala raja. Yang mungkin lagi duduk saat ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berekspresi buat kemuliaan nama Tuhan, karena Dialah Raja di atas segalanya. Haleluya. Mari katakan pujian ini, hidupku di tangan-Mu. Hidupku di tangan-Mu, anugerah bagiku, sungguh itu tak pernah terpikirkan. Kau memakai hidupku dengan kekuatan-Mu. Kau lengkapi hidupku, sungguh itu tak pernah terbayangkan. Kau memakai hidupku, Yesusku, bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Kekuatan Tuhan, hidup kita terus dilengkapi oleh Dia. Mari katakan Dengan kekuatan-Mu Dia lengkapi hidupku. sungguh Oh, sungguh itu tak pernah terbayangkan. tak pernah terbayangkan. Memakai hidupku, Yesusku, Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Boleh kita lambaikan tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari katakan bagai anak panah. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Bagai anak panah di tangan pahlawan. Demikian hidupku di tangan-Mu, aku kan melesat di garis terdepan. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Katakan Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. sekali lagi, katakan dengan iman. Dengan kuasa-Mu hancurkan musuhku. Yeah.
Jesus. Thank you, Lord. We give you all the praise. Terima kasih Tuhan Yesus, ini setiap pujian dan penyembahan kami, kiranya ini menyenangkan hati-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, bersabdalah melalui mulut bibir hamba-Mu, kiranya kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus, berkati kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudaraku sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa kembali untuk beribadah, dan untuk ibadah yang ketiga ini, hari ini perdana setelah berapa bulan kita tidak bertemu secara onsite akibat PPKM. Puji Tuhan hari ini kita bisa kembali beribadah secara onsite di sini, dan kita percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Siapa yang merasa diberkati hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang diberikan judul Gaya Hidup Saksi Kristus. Saya mau mengajak setiap dari kita untuk membuka firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Amin. Kemarin kita baru menyaksikan pembukaan dari sebuah acara yang dinanti-nantikan di Indonesia, karena ini adalah satu acara yang spesial dan terutama di tahun ini diadakan di tempat yang spesial. Ada yang menonton pembukaan PON 20 kemarin di Papua. Satu acara yang begitu megah, satu acara yang begitu luar biasa, dan dianggap sebagai salah satu pencapaian yang luar biasa. Karena itu tidak diadakan di Jakarta, tetapi di satu tanah yang jauh, yang mungkin tidak semegah Jakarta dulunya, tapi mulai dia dikenal sebagai bagian dari Indonesia yang membawa kebanggaan buat kita semua. Dan memang masih ada nuansa-nuansa menyenangkan dari kompetisi olahraga. Karena kemarin ini kita juga baru memenangkan Olimpiade, sesuatu hal yang jarang sekali terjadi. Dan apalagi belum pernah terjadi di cabang bulu tangkis ganda putri yang dimenangkan oleh Apriani dan Gracia Poli. Mungkin Bapak Ibu di sini juga ada yang sempat menonton, saya sempat nonton dan wah, benar-benar menegangkan, dan sungguh dua orang ini menjadi kebanggaan buat Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Tapi ada satu orang yang juga mengikuti Olimpiade, tapi dia bukan seorang pemenang. Dia tidak pulang membawa medali emas, dia tidak pulang membawa medali perak, bahkan medali perunggu pun tidak. Tetapi meskipun demikian, sudah kira-kira 50 tahun berlalu, namanya masih dikenang. Orang ini namanya adalah John Stephen Akhwari. Dia adalah seorang pelari yang mengikuti cabang Olimpiade lari di Olimpiade Meksiko tahun 1968. Dan anehnya John Akhwari ini menjadi orang yang menang, yang tidak menang namun dikenang karena mentalitas pemenangnya dia. Dia menyelesaikan pertandingan lari maraton 1 jam 5 menit setelah pemenang pertama masuk ke garis finish. Dia mengalami cedera yang cukup berat, dia jatuh, kemudian bahunya terseleo, dan kemudian dia jalan harus tertati-tati menahan sakit. Tapi dia menyelesaikan pertandingannya dengan baik. Ketika ditanya, dia berasal dari satu negara namanya Tanzania. Mungkin bukan negara yang terlalu banyak dikenal juga. Tapi dengan adanya John Stephen Akhwari ini, sekarang kita tahu ada negara namanya Tanzania. Sewaktu diwawancara ditanya, kenapa kamu tetap menyelesaikan pertandingannya? Padahal kamu tentu tahu kamu tidak akan mendapatkan medali, tidak akan mendapatkan
bahkan hadiah. Tapi kenapa kamu menyelesaikannya? Dan dia menjawab, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race. Artinya negara saya tidak mengirim saya 7.000 kilometer jauhnya untuk memulai pertandingan. Tetapi negara saya menyuruh saya, mengirim saya 7.000 kilometer untuk mengakhirinya. Satu mentalitas yang luar biasa. John Akhwari tahu dia dikirim ke Mexico City bukan untuk menikmati indahnya kota Meksiko. Dia dikirim, dia dilatih bukan hanya sekedar untuk berpartisipasi. Dari 75 pelari yang berlari di Meksiko Olimpiade 1968, ada 15 orang yang bail out, yang tidak menyelesaikan pertandingannya. Tapi John Stephen Akhwari bukan salah satu dari mereka. Kalau kita lihat, dia membanggakan karena dia tahu misi yang dia harus emban dan harus laksanakan. Dan dia menjadi legenda karena misi yang diberikan kepadanya dituntaskan sampai selesai. Dia lakukan semaksimal mungkin. Ini juga seperti teladan Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia, Lukas 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Semenjak awal Tuhan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ketika dia tahu, dia melakukannya. Ini sesuatu yang luar biasa. Untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, buat Tuhan Yesus bukan perkara yang mudah. Ketika dia berbicara dengan pemungut cukai, orang Farisi mulai menjelek-jelekan dia. Ketika dia menjangkau orang yang berdosa, orang-orang mencibir, mencemooh dia. Bahkan menghitung Tuhan Yesus ke dalam jajaran orang berdosa. Tetapi meskipun dia harus menghadapi banyak permasalahan, bahkan sampai difitnah, sampai disiksa, sampai disalib, Tuhan Yesus tetap menyelesaikan misinya, menyelesaikan pekerjaannya. Dan di dalam Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-34, Tuhan Yesus bahkan bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan berbicara soal sesuatu yang dilakukan setiap hari, bukan kadang-kadang. Kita makan satu hari itu 3 kali. Ya, kalau yang diet mungkin 2 kali atau bahkan jadi tambah ya, dari 3 kali. Tapi kita harus makan untuk bisa survive. Dan ketika Tuhan Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus tahu dia punya konsistensi untuk mengemban misinya sampai pada akhirnya. Dan sama seperti John Akhwari, saat Akhwari menyentuh garis finish line, dia menjadi legend. Dia menyelesaikan misinya. Ketika Tuhan Yesus juga menyentuh garis finish. Filipi 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Job well done, it is finished. Kita dipanggil sebagai orang Kristen bukan hanya untuk memulai pertandingan dengan baik, tetapi setiap dari kita dipanggil untuk menyelesaikan pertandingan dengan baik. Sebagaimana tadi firman di 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, karena tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari ayat ini kita menemukan ada 2 misi orang percaya. Yang pertama adalah to know God, untuk mengenal Allah. Yang kedua adalah to make Him known, untuk membuat Allah dikenal.
Firman Tuhan tadi bilang, engkau telah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan sekarang engkau harus memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Hari ini saya percaya setiap dari kita, baik yang di onsite maupun yang di online, kalau engkau mengambil waktu khusus untuk datang beribadah, saya percaya setiap dari kita pernah dijamah oleh Tuhan. Setiap dari kita telah dikeluarkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan hari ini kita mau merenungkan apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan hal yang kedua, untuk membuat Allah dikenal, untuk kita bisa bersaksi. Kalau kita bicara soal bersaksi, mungkin kita takut ya, apalagi kalau kita ngomong soal misi. Kamu mau gak ikut misi? Aduh gak bisa, anak saya masih kecil. Kamu mau gak ikut misi? Enggak bisa, karena saya punya toko harus dijagain. Kamu mau gak ikut misi? Aduh gak bisa, saya udah terlalu tua. Mau gak ikut misi? Gak bisa, saya masih muda. Nanti kalau udah punya uang, udah tua, saya nanti pasti pergi ikut misi. Tapi hari ini kita mau mengerti bahwa misi yang dimaksudkan bukan misi pergi jauh ke pelosok-pelosok desa, enggak. Kita mau belajar bagaimana kita bisa menuntaskan misi itu di lingkungan kita sendiri, di sekitar kita. Dan luar biasanya Tuhan Yesus ketika Dia meminta sesuatu dari kita, Dia udah kasih tahu triknya. Dan ini yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana seorang saksi Kristus hidup. Gaya hidup seperti apa yang kita harus miliki sehingga kita bisa finish the job well. Menyelesaikan misi di dalam kehidupan kita. Ada 5 hal yang saya ingin sampaikan dari perenungan saya di kitab Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas 10 ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengirimkan murid-murid Tuhan Yesus. Kalau saudara tahu, murid Tuhan Yesus yang paling terkenal itu ada 12 orang. Tetapi di luar 12 orang itu, dia masih punya murid-murid yang lain. 70 diantaranya adalah mereka yang diceritakan oleh pasal ini. Dan Tuhan mengutus mereka untuk pergi memberitakan Injil. Di dalam Lukas 10 ayat yang pertama, kita mau lihat prinsip apa sih, gaya hidup apa yang seorang saksi harus lakukan dalam hidupnya. Yang pertama adalah hidup dalam komunitas. Lukas 10 ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-berdua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ketika saya baca ayat ini, saya bertanya sama diri saya sendiri, kenapa Tuhan Yesus kurang efektif ya? Kalau kita mau memberitakan Injil, biar lebih cepat kirim 70 langsung sendiri-sendiri. Ya ibaratnya kalau kita mau membagikan sembako, biar cepat kalau ada 70 orang, 70 suruh sebar masing-masing bawa 1 untuk kasih ke orang lain. Tapi kenapa Tuhan Yesus mengirim mereka berdua-berdua? Jadi dari 70 kalau dikirim berdua cuman ada 35 tempat yang bisa dijangkau. Tapi saya rasa Tuhan Yesus tahu sama nature kita. Tuhan Yesus tahu sifat manusia yang membutuhkan orang lain. Tuhan Yesus tahu ketika kita mau melakukan sesuatu misi buat Dia, kita membutuhkan orang-orang lain di sekitar kita. Ini sesuai dengan firman Tuhan, Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 12 saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan. Tapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi 1 sulit diputuskan. Jadi kalau kita lihat seringkali kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kita gak konsisten kalau gak ada teman. Penelitian membuktikan orang yang mau diet cenderung lebih sering gagal kalau dia melakukannya sendiri. Tapi kalau dia punya komunitas diet, komunitas olahraga, komunitas sepeda, apa yang dia hendak lakukan biasanya jauh lebih berhasil. Kesuksesan, rata-rata kesuksesannya itu hampir di atas 70%.
Dan dari sini kita bisa melihat, kalau kita mau dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan, kita harus berkomunitas. Ada seorang reformator namanya John Wesley. Dia adalah salah satu bapak dari gereja Metodis yang sekarang sangat besar di seluruh dunia. Ketika dia sedang kuliah, dia tahu bahwa dia membutuhkan orang lain untuk dia bisa bercerita, untuk dia bisa accountability, bertanggung jawab. Dan setiap 3-4 hari dalam seminggu, setiap sore dia ketemu beberapa orang temannya laki-laki yang cek dia. Hari ini kamu ngapain ya? Ada dosa enggak yang dilakukan? Kamu baca Alkitabnya gimana? Kemarin baca buku apa dan sebagainya. John Wesley padahal seorang bapak reformator yang luar biasa. Dia tetap sadar dia membutuhkan seseorang. Dan kalau saya lihat di dalam Alkitab, Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa. Ketika dia menanam gereja, biasanya gerejanya tumbuh ya. Tapi ada satu kota di mana Paulus pergi sendiri, namanya kota Athena. Dia pergi di sana sendiri dan tidak pernah ada gereja di Athena. Dari sini kita bisa belajar bahwa kalau kita benar mau tumbuh di dalam Tuhan, mengerjakan misi, mengenal Tuhan dan membuat dia dikenal, kita harus berkomunitas. Bersyukur di gereja kita punya yang disebut dengan Bethel Community atau BCOM. Ya, ini adalah komsel-komsel yang sekarang rata-rata online. Ya, komsel ini dilakukan hampir setiap hari. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu ibadah. Ya. Jadi saudara-saudara, hari ini kalau saudara belum ikut BCOM, saya mau bilang yang rugi bukan gereja. Yang rugi adalah saudara. Karena bagaimana kita bisa tahu perkembangan saudara saat ini. Apalagi dengan protokol ketat, kita ngobrol pun jadi sulit. Kadang dari sini, dari mimbar atau dari belakang pun kita menerka-nerka, ini siapa ya, soalnya pakai masker. Karena itu pastikan Bapak Ibu tergabung di dalam Bethel Community. Saya udah sediakan linknya di sana. Silakan bergabung gratis. Nanti datanya akan kita proses, usia berapa, kemudian pekerjaannya apa. Kita akan kenalkan dengan pemimpin kelompok sel, di mana kita bisa bertumbuh bersama-sama. Saya yakin kita bisa jauh lebih bertumbuh kalau kita bergabung di dalam kelompok sel. Jadi silahkan Bapak, Ibu, Saudara yang belum ikut komunitas sel, jangan takut untuk mencoba. Biasanya orang Indo suka yang gratis ya. Ini gratis. Kalau nggak suka nanti bisa pindah. Ya, coba dulu. Saya mau ajak buat setiap dari kita untuk bisa jadi saksi Kristus, kita harus hidup berkomunitas. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi saksi Kristus, kita harus hidup di dalam doa. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang kedua berkata, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Hal kedua, kalau kita menjadi saksi Kristus, kita harus hidup di dalam doa. Doa adalah kekuatan yang bisa menggerakkan sesuatu yang tidak bisa kita gerakkan oleh tangan kita. Dan ayat ini mengajak kita untuk berdoa bukan untuk diri sendiri saja, tetapi kita berdoa syafaat untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kalau misalkan setiap kali doa, Tuhan tolong berkati saya, anak saya, pekerjaan saya, orang tua saya, semuanya yang berhubungan dengan saya. Mari kita ganti cara kita berdoa. Ada metode yang dikenal sebagai metode 5 jari. Ini metode simple sekali. Setiap dari kita bisa untuk melakukannya. Yang pertama, jari jempol. Kalau kita doa ditaruh paling dekat sama dada. Kita doakan orang tua kita, keluarga kita, terutama yang belum mengenal Tuhan. Kemudian jari telunjuk. Kita berdoa buat orang-orang yang suka kasih petunjuk. Entah itu mungkin hamba Tuhan, bos kita di kantor, dosen kita, guru kita di sekolah.
Kemudian yang jari tengah, jari yang paling tinggi, kita doakan pemerintah kita. Bagaimana mereka menangani COVID, bagaimana mereka ketika melakukan pembelanjaan daerah misalkan, melakukannya tanpa korupsi. Kemudian kita berdoa kepada orang yang lemah, jari manis kalau kita tekuk, yang semuanya bisa diangkat, kecuali jari yang manis ini sulit diangkatnya. Orang yang lemah secara fisik, secara mental kita doakan. Tahukah saudara, di masa pandemi ini orang yang depresi itu jauh lebih banyak. Orang yang putus asa itu jauh lebih banyak. Karena itu kita mau berdoa untuk mereka. Dan yang terakhir baru kita berdoa untuk saya. Karena yang paling akhir ini yang paling kecil. Porsi doa kita harus lebih banyak untuk orang lain dan yang paling kecil untuk kita. Kemudian kalau Bapak Ibu di sini, saya susah ya untuk ikut doa, gimana ya? Nggak bisa berdoa sendiri. Udah diajarin caranya, tapi masih butuh teman untuk berdoa. Bergabung di dalam menara doa 1200. Pagi jam 5 ada, jam 10 ada, siang ada, sore ada. Mari bergabung ya. Kalau misalkan tidak tahu caranya, saudara bisa tanya nanti Asyir di belakang atau buka di YouTube Menara Doa 1200. Biasa juga diupload di sana. Kita ambil waktu-waktu untuk berdoa. Apakah selama ini kita bilang saya pengen jadi saksi Kristus tapi saya nggak pernah berdoa? Mari kita sama-sama mulai gaya hidup berdoa. Yang ketiga adalah kalau kita mau jadi saksi Kristus, kita hidup harus dalam kemawasan diri. Lukas 10 ayat 3 sampai 4 bilang, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu sama seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Ngeri banget ya. Anak domba, bukan hanya domba dewasa, anak domba ke tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan jangan memberi salam kepada siapapun selama di perjalanan. Bukankah ini pesan yang aneh? Kalau kita mau pergi, harusnya kita membawa pundi-pundi, dompet ya. Harusnya kita membawa bekal. Harusnya kita membawa pakaian, kasut ya. Dan harusnya ketika kita ada di tengah jalan, ya kita banyak ngobrol lah sama orang. Saudara mungkin pernah kenal istilah backpacker. Ya, backpacker itu kalau ketemu orang seneng banget, banyak ngobrol. Tapi kenapa ketika Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya, dia bilang, jangan bawa pundi-pundi, jangan bawa bekal, jangan bawa kasut. Kalau ketemu orang di jalan jangan ngomong. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus tahu, kita manusia seringkali gampang untuk digantikan perhatiannya. Seringkali fokus kita hilang di tengah jalan. Kita tahu asalnya mau ke kota B, tapi ketemu orang di jalan, kita jadi pergi ke kota D. Kita tahu kita mau ke kota A, tapi ternyata setelah lihat dompet, wah kayaknya di kota C lebih banyak uangnya, jadi kita ke kota C. Karena itu kita belajar untuk menentukan prioritas kita dan mengingat fokus kita. Ada sebuah dongeng dari Yunani kuno tentang seorang wanita yang tomboy namanya Atalanta. Dia adalah perempuan yang gak mau menikah. Papahnya udah bingung, aduh ini gimana ya, anak gadis satu-satunya gak mau menikah. Atalanta bilang, saya gak mau menikah karena pria-pria itu semua lebih lemah dari saya. Bisa dibuktikan kalau ada orang yang bisa lari mengalahkan saya mau menikah sama dia. Akhirnya papanya setuju dan bilang, oke, saya akan kasih sayembara, saya buka buat pria-pria, kan banyak yang suka sama kamu, tapi kamunya aja yang gak mau, banyak milih katanya. Si Atalanta bilang, ya saya pengennya yang bisa mengalahkan saya dong. Akhirnya dia coba. Ada banyak pria yang coba kalahkan Atalanta ini, gak ada yang menang satupun karena memang Atalanta jago lari. Datanglah seorang pria namanya Melanion. Dia datang dan kelihatannya bukan orang yang jago lari. Dan dia juga bilang, saya tuh sebenarnya gak jago lari tapi saya mau coba. Dia datang, dia membawa 3 buah apel emas. Dia siapkan di dalam kantung dan ada yang tanya, kamu kenapa ngapain bawa apel emas gitu, dibawa lari kan berat.
Melanion bilang, enggak apa-apa, saya mau bawa. Melanion mulai berlari, wah sekuat tenaga, dan gak lama bener. Atalanta udah mau nyusul dia. Ketika dia mau nyusul, si Melanion keluarin apel emasnya. Dan dia lempar ke sisi. Apel emasnya menggelinding terus jauh. Atalanta bingung, itu tadi apa ya? Lalu dia pikir, nanti kalau saya ambil dulu itu barang yang dilempar, saya nanti kejar lagi juga keburu. Benar, akhirnya Atalanta lari ke sebelah kanan. Dia coba temukan apel emas ini di semak-semak. Dia ketemu, dia lihat. Dan dia bilang, aduh bagus banget ini apel emas ya. Dia pandangi, dia lihat. Tiba-tiba dia ingat, loh saya kan lagi lomba ya. Wah akhirnya dia balik lagi ke run track-nya. Dia coba kejar si Melanion. Dan di tengah jalan waktu mau tersusul, Melanion lakukan trik yang sama. Dia lempar lagi apel emasnya. Dan kemudian Atalanta mengulangi kesalahan yang sama. Itu apa ya? Dia cari, dia temukan, dia lihat keindahannya. Dia baru ingat, aduh ikut lomba. Dia balik lagi kejar si Melanion. Dan terakhir, hampir masuk ke garis finish. Melanion menggelontorkan apel emas yang terakhir. Dan kemudian si Atalanta kembali terjebak. Dan kemudian pertandingan dimenangkan oleh Melanion. Sehingga mereka berdua akhirnya menikah. Apakah apel emas di dalam kehidupan kita? Apakah itu posesi kita, keuangan kita, kekayaan kita? Apakah itu profesi kita, usaha, bisnis, toko, pekerjaan kita? Ataukah itu pergaulan kita? Mungkin teman-teman yang kita pertahankan, yang membuat kita gak fokus mengejar Tuhan. Biasa orang-orang yang mulai masuk ke tahun baru bilang, saya tahun ini mau lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Mau lebih cari jiwa sama Tuhan. Mau lebih baca Alkitab sama Tuhan. Tapi dikenalkan sama orang, distraction, gangguan yang lain. Fokus kita jadi beralih ke sana. Ingat ini, prinsip yang dipakai oleh setan. If the devil cannot destroy you, it will try to distract you. Jika iblis tidak bisa menghancurkanmu, dia akan coba untuk mengalihkan perhatianmu. Hati-hati, kalau dia gak bisa menghancurkan kita, dia akan buat kita fokus hati kita beralih dari Tuhan. Karena itu kita perhatikan, jangan sampai kita salah. 1 Korintus 9 ayat 24. Firman Tuhan mengingatkan kita, dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Tetapi hanya satu orang saja yang memperoleh hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Jangan kita sama seperti Atalanta. Terdistract, kita lupa kita sedang berlari. Ada pertandingan yang kita harus selesaikan. Hari ini jangan biarkan posesi atau profesi atau pergaulan kita merusakkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang keempat, cara hidup saksi Tuhan adalah hidup dalam persahabatan. Firman Tuhan ayat yang kelima masih dalam Lukas 10 berkata, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Ini menunjukkan satu gaya hidup yang friendly. Bukan hanya berpikir tentang aku, saya untungnya apa. Firman Tuhan bilang kalau dikasih makan, makan. Jangan bilang saya gak suka makanan ini. Ini makanannya gak enak, enggak. Firman Tuhan bilang makan aja. Artinya bangun persahabatan dengan baik. Cara bersaksi yang paling efektif adalah melalui persahabatan.
Friendship evangelism, saat sahabat kita cerita sama kita, disitulah waktu kita untuk memberitakan firman Tuhan. Aduh, saya susah banget nggak bisa bantuin orang. Saya mau kasih tips sederhana. Coba belajar untuk tanyakan 3 hal ini kalau Bapak Ibu Saudara mau tolong orang. Yang pertama tanya, apa kabar? Jangan basa-basi ya. Orang Indonesia itu biasa kalau ditanya apa kabar, baik-baik gitu ya, padahal lagi nggak baik. Apa kabar? Dari pertanyaan apa kabar ini, saudara bisa dikejutkan sama banyak jawaban. 2 tahun terakhir ini saya mulai mengembangkan satu kebiasaan baru yang sebelumnya saya juga nggak lakukan. Kalau ada orang ulang tahun, saya telepon dia. Saya tanya, gimana, apa kabar? Awalnya orang canggung. Tapi saya tanya, beneran saya tanya, kamu baik? Mulai dia bilang, sebenarnya aduh gimana ya ceritanya, mulai dari mana? Kalau kita tanya apa kabar, ada orang-orang yang membutuhkan encouragement kita, membutuhkan keberadaan perhatian kita. Yang kedua tanya, apa yang bisa saya bantu? Ya. Kadang-kadang orang yang susah biasanya tuh minta dibantu tuh jarang sih. Paling mereka minta tolong kita dengarkan. Dan yang terakhir minta tolong didoakan. Tapi perhatian kita itu benar-benar memberkati mereka. Dan mereka bisa merasakan kasih Kristus lewat kehidupan kita. Sehingga hidup kita berdampak. Lakukan hal ini, sederhana sekali. Kalau lagi ulang tahun memang ada momennya, telepon mereka. Biasa kalau kita sekarang, dulu kalau kita orang ulang tahun lebih spesial ya. Kasih kado ya, atau misalkan pakai kartu. Sekarang kartu udah nggak terlalu ada. Pindah ke email. Ya, kartu email. Dulu kan kalau saya ingat dibuka, klik emailnya, wah langsung ada pop up. Happy birthday gitu ya. Waktu zamannya BlackBerry ada juga ya emoticon. Kalau sekarang WA cuman HBD GBU gitu ya. Yuk kita pakai waktu orang ulang tahun. Kita telepon, kita tanyakan, apa kabar? Kita tanyakan, apa yang bisa saya bantu? Kita tanyakan, apa yang bisa saya doakan? Dari sini kita bisa membangun persahabatan yang tulus dengan dia. Ini yang terakhir, yang paling penting adalah hidup dalam kuasa dan kesaksian. Firman Tuhan Lukas 10 ayat 9 bilang, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Yesus mengutus kita bukan ke tempat-tempat yang aman, tetapi ke tempat-tempat di mana ada orang sakit di sana. Dan jangan sampai ketika kita bertemu dengan orang sakit, kita malah nggak pede, kita malah bingung ini harus gimana ya. Kita malah acuh tak acuh. Tidak. Di dalam Markus pasalnya yang ke-16 ayat 15 sampai 18 firman Tuhan bilang, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Siapa yang di sini percaya Tuhan Yesus boleh angkat tangan? Berarti ini adalah tanda-tanda yang Tuhan berikan sama saudara. Karena firman Tuhan bilang begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Kalau kita percaya, tanda-tanda ini jadi milik kita. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Jangan pulang dari sini langsung cari ular, bukan. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kamu mau memberitakan Injilku, ketika ada situasi yang terjadi, yakinlah Roh Kudus beserta dengan kita. Bukan kita mau mencobai Tuhan, tapi kita mau mengklaim janji Tuhan. Bahwa kalau ada orang sakit, kita tumpangkan tangan, dia sembuh. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, sembuhkan mereka dan setelah itu beritakan Injil kepada mereka. Akhir-akhir ini ketika sedang pandemi banyak orang sakit, bukan hanya sakit COVID,
Tapi banyak hal-hal lain, sakit hati, sakit kepala karena pusing memikirkan masa depan. Dan orang-orang inilah yang seharusnya kita dukung dan kita doakan. Mari kita ingat bahwa kita hidup bukan hanya sekedar numpang lewat. Kita bukan hidup hanya sekedar mulai hidup dan akhirnya gak tahu seperti apa. Tapi mari kita meneladani John Stephen Akhwari. Dia mengerti misinya dikirim bukan untuk memulai pertandingan tetapi menyelesaikannya. Kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, dia tahu dia bukan hanya datang untuk dilahirkan. Tetapi dia datang untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan kita juga, kita tahu kita dilahirkan, kita dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dalam kehidupan kita bagi orang-orang sekitar kita. Amin. Siapa yang di sini mau jadi saksi Tuhan? Lakukan 5 hal tadi dan saya percaya akan ada jiwa-jiwa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan bilang, job well done. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita mau siapkan hati kita. Sambil kita juga mau mempersiapkan diri kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Kita semua yang mengikuti ibadah hari ini pasti mengalami kekuatan dari Tuhan. Dan kiranya firman yang sudah kita dengar berdampak bagi pertumbuhan rohani kita. Bagi jemaat yang terbeban memberikan persembahan, silakan persembahan itu dapat ditransfer melalui nomor rekening ataupun barcode yang tertulis di bawah ini. Mari saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah ini dan kita bersama-sama akan menutupnya di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini di mana kami sudah menyelesaikan ibadah dari awal, pertengahan, dan akhirnya. Mari Tuhan kiranya Roh Kudus senantiasa terus memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan di rumah masing-masing, dan kami percaya bahwa karya keselamatan, karya anugerah, bahkan kebaikan Tuhan selalu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap jemaat yang memberikan persembahan. Engkau menggantikannya dengan berlipat kali ganda. Dengan situasi seperti ini, hamba-Mu tetap memohon belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau turunkan berkat yang luar biasa bagi setiap jemaat-Mu yang sudah memberikan maupun yang belum sempat memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya bahwa pernyataan Tuhan pasti sempurna adanya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa buat tim gembala kami, berikan kekuatan, kesehatan bagi keluarga dalam pelayanannya, buat Om Julius, buat Pak Swito, dan buat Pak Rubin. Berikan hikmat akal budi dimanapun mereka berada Bapak, dan tetap mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan pada akhirnya kami mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kecintaan dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat katakan amin. Puji Tuhan. Dengan demikian selesai sudah ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.